tren pemilih kita di Kabupaten Lombok Timur terutama. Tapi minimal ada warisan peradaban dari KPU. Kita pastikan bahwa lembaga Hal baru ini ya saya kira sehingga publik jangan berasumsi bahwa Halo teman pemilih Lombok Timur. KPU Kabupaten Lombok Timur punya Podcast. Betul sekali teman-teman pemilih. Jadi selain kita hadir dalam bentuk baliho, dalam bentuk media sosial atau juga sosialisasi secara langsung, sekarang KPU hadir untuk menemani teman-teman pemilih dalam obrolan santai, penuh informasi, tapi gak kalah seru teman-teman pemilih. bersama saya Arini Dan dan saya Eva. sebagai host yang akan menemani teman pemilih pada episode perdana ini. Kita akan membahas tema seru yaitu menelisik tujuan pembuatan podcast KPU Kabupaten Lombok Timur. Pastinya bakal menarik nih karena kita sedang kedatangan pada episode perdana ini telah hadir 5 komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur. Di sini telah hadir Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Bapak ada Suci Makbullah. Ada hadir Bapak Ketua Divisi Sosdikli, Farmas dan SDM, Bapak Muhammad Sujai. halo, assalamualaikum. Hadir juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Suryadi. Hadir pula Bapak Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Mulyadi. Dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Retno Sirnopati. Halo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Semangat banget ya. Makasih, apa kabar? Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Cukup bersemangat ya Pak ya? Ya walaupun hujan tapi tetap bersedia meluangkan waktunya Bapak ya. Ya, betul sekali. Karena episode kali ini adalah episode perdana yang cukup spesial, jadi kita juga menghadirkan narasumber yang spesial juga. sekali, ya. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen pertama Pak. Untuk mungkin pertanyaan ini bisa dijelaskan oleh Ketua Divisinya langsung ini, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Apa sih Pak alasan utama KPU ini? Kalau KPU membuat program podcast ini, yang mungkin dari sisi urgensinya, relevansi, sampai pertimbangan lainnya mungkin ada bisa dijelaskan? Apa dulu ya Pak Ketua ya? Mohon maaf ini. Ya. Atau Pak Ketua aja dulu. Silakan. Karena ini harusnya Pak Ketua yang menyampaikan. Ya baik. Ya. Saya langsung aja ya. Pemirsa dan teman-teman pimpinan KPU Kabupaten Lombok Timur, host dan masyarakat Lombok Timur, pemilih, tentu kami di KPU Kabupaten Lombok Timur podcast ya. Podcast ini adalah kenapa, pertanyaannya adalah kenapa KPU Kabupaten Lombok Timur penting untuk mengadakan atau mengadakan podcast sebagai media ya, sebagai media untuk sosialisasi terhadap tentu selain tugas KPU, tapi tentu juga tentang kepemiluan dan tentang kesadaran politik atau kesadaran berdemokrasi di Kabupaten Lombok Timur. Karena kita kemarin pernah sudah melakukan pemilu 2024 dan pilkada kemarin. Kalau melihat tren pemilih kita itu di Kabupaten Lombok Timur itu, angka untuk DPT kita itu untuk generasi milenial dan Gen Z ini cukup besar, dan generasi milenial dan Gen Z ini cenderung melek teknologi. Saya kira untuk kita mengadakan podcast ini untuk sebagai sarana untuk membentuk kesadaran politik masyarakat di Lombok Timur dan menyampaikan tugas kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, ini menyiarkan soal-soal kepemiluan. Karena yang tadi itu bahwa tren pemilih kita di Kabupaten Lombok Timur terutama itu adalah trennya itu melek teknologi. Itu menjadi sasaran penting. Kenapa podcast ini menjadi salah satu alternatif lain ya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kesadaran politik, kesadaran masyarakat kita di Lombok Timur akan pentingnya ya
ikut nanti dalam proses-proses tahapan kepemiluan maupun pemilihan itu melalui medium teknologi berupa memanfaatkan teknologi ini sebagai medium untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di KPU maupun kepemiluan. Itu aja sih kalau saya. Oke. Mungkin ada tambahan dari pimpinan yang lain, Pak Kadip Teknis, Pak Kadip Data, maupun Pak Kadip Program dan Kadip Sosial. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, baik ya teman-teman pemilih. Jadi sebenarnya KPU sendiri sebagai lembaga non struktural itu kan sudah jelas Pak ya posisinya di ketatanegaraan di Indonesia. Mungkin ada teman-teman pemilih di rumah yang bertanya, kenapa podcast? Kenapa podcast itu seperti penting sekali untuk digalakan di tengah perkembangan zaman dan teknologi seperti yang Pak Ketua jelaskan tadi? Tapi berdasarkan penjelasan dari Pak Ketua barusan, berarti bisa kita katakan bahwa pengadaan podcast khususnya di KPU Kabupaten Lombok Timur ini adalah bentuk adaptif kita Pak ya terhadap perkembangan, terhadap situasi dan perkembangan pemilih terutama Gen Z Pak ya. Jadi ini adalah bentuk pendekatan yang bisa kita lakukan untuk bisa menjangkau teman-teman pemilih di semua lini gitu. Mungkin saya bisa menambahkan. Silakan. Ya, ini saya menambah penjelasan dari Ketua KPU tadi soal nilai filosofi, sosiologis dan seterusnya ya terkait dengan kehadiran podcast KPU Kabupaten Lombok Timur pada hari ini. Mengingat memang KPU Kabupaten Lombok Timur bagian dari lembaga negara yang memang harus inklusif, harus terbuka. Di sisi yang lain, terbukaan ini juga harus kita sikapi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur. Tren apa yang saat ini sedang berlangsung. Kalau saya boleh mengutip ya biar agak ilmiah sedikit lah gitu kan, bahwa sejarawan dunia mengatakan yang bernama Marshall Hudson, sejarawan dunia mengatakan begini, untuk menyebut zaman modern atau mutakhir ini bukan zaman modern tetapi technical age, jadi zaman teknologi. Artinya apa? Bahwa memang soal dominasi teknologi informasi ini tidak bisa kita abaikan. Maka KPU Kabupaten Lombok Timur juga harus hadir untuk menyikapi perkembangan dunia informasi ini, karena memang kita dihadapkan oleh berbagai segmen pemilih di KPU Kabupaten Lombok Timur, di Kabupaten Lombok Timur. Misalnya segmen pemilih pemula, segmen menengah, dan juga tentu pemilih yang memang mereka di atas 60 tahun. Jadi berbagai pendekatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan edukasi politik agar informasi-informasi itu bisa tersampaikan oleh KPU. Baik seperti yang disampaikan host tadi, bukan hanya soal berbicara baliho, tapi juga TikTokan dan seterusnya. Jadi publik Lombok Timur di mana-mana akan melihat KPU Kabupaten Lombok Timur. Di TikTok ada, di Facebook ada, Instagram ada, di podcast apalagi. Nah itu minimal yang kita garap pada hari ini, seperti itulah. Oke, jadi kita akan hadir Pak ya dalam banyak sosial media. Ya sedikit mungkin Mbak Eva ya. Jadi selain yang disampaikan tadi, sebenarnya sosialisasi kemudian pendidikan pemilih itu salah satu tugas dan kewajiban KPU ya, mana diatur juga di kalau pemilu Undang-Undang 7, kemudian kalau di Pilkada Undang-Undang 1 tahun 2015. Di sana secara jelas disampaikan bahwa tugas KPU itu salah satunya tadi memberikan informasi terkait pemilihan, kemudian melakukan sosialisasi. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan pemilih. Ya. Salah satu fungsi pendidikan pemilih itu kan kita selain memberikan informasi juga mendewasakan masyarakat dalam hal konteks demokrasi. Karena banyak kita lihat baik itu pemilihan kepala lingkungan misalnya, kemudian pemilihan kepala desa sampai dengan pilkada kemarin, itu tidak jarang masyarakat kita itu terpecah oleh beda pilihan. Jangankan masyarakat, satu keluarga ternyata terpecah. Berarti apa yang terjadi? Masyarakat kita belum matang berdemokrasi. Jadi melalui forum podcast ini, karena bukan hanya kita akan sosialisasi melalui podcast, tapi juga tadi ada pendidikan pemilih. Kita akan menghadirkan beberapa tokoh, ya, berbicara terkait pemilu, berbicara terkait dengan demokrasi. KPU sendiri sudah banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, ya.
baik itu menggunakan media cetak maupun media digital. Tetapi untuk podcast ini baru pertama kali. Tujuannya seperti tadi ya, menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang disampaikan tadi, dan di podcast itu kita bisa menghadirkan banyak pihak selain KPU sendiri. Oke. Itu kurang lebih urgensinya. Nah, ada yang penting nih Pak ya, kalau podcast ini untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, apakah langkah ini sudah dipastikan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di KPU? Ya tentu tidak ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, karena amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2017, amanat dari Undang-Undang 1 tahun 2015 itu memang bagian dari tugas dan tanggung jawab KPU ya. Dan kalau kita baca Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 1 2015, sebenarnya kalau pendidikan pemilih ya, pendidikan politik itu sebenarnya bukan hanya tugas dari KPU saja. Pemerintah daerah itu juga memiliki stakeholder yang lain juga itu memiliki peran. Sehingga di podcast ini nanti bisa dibilang stakeholder itu akan kita libatkan juga. Karena tanggung jawab dari pendidikan pemilih itu bukan hanya KPU tetapi seluruh elemen yang ada di Indonesia. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi sebagai pilihan dalam menentukan pemimpin. Jadi bisa dikatakan bahwa sosialisasi dan pemerataan informasi melalui berbagai media itu penting Pak ya, sebagai bentuk urgensi dari kenapa KPU Kabupaten Lombok Timur juga mengambil langkah untuk mengadakan podcast, karena ternyata informasi seputar pemilu dan kepemiluan itu luas sekali, begitu Pak ya? Betul, karena misalnya kan ada dua model sekarang kita menyampaikan materi atau bahan sosialisasi. Kalau dulu masih cetak itu bisa brosur, baliho, buku dan lain sebagainya, dan itu terbatas ya, dari sisi pembiayaannya juga besar. Nah sekarang ini setelah ada dunia digital ini kan menjadi murah meriah bisa dibilang, dan jangkauannya sangat luas. Selama ada jaringan internet maka masyarakat bisa mengakses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur. Begitu. Oke, tadi tuh udah kita bahas ya Mbak ya tentang urgensi, tentang alasannya Iya. kenapa dibuat podcast ini. dari sisi sosiologi, Iya. dari sisi filosofis, ada juga tentang aturan ya. Dan mungkin kita akan lanjut nih ke pertanyaan tentang tujuan. Kita akan membahas tentang tujuan podcast lebih mendalam lagi Iya. dari Pak Komisioner semua. Tentang, mungkin bisa dijawab oleh Pak Kadipsos ya untuk Bisa. pertanyaan kali ini. Tentang tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang dari pengadaan podcast KPU Kabupaten Lombok Timur ini Pak. Baik. Tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu kan bahas istilah sebenarnya. Pada Oke. intinya niat kita untuk mengadakan podcast ini adalah bagaimana kita bisa menginformasikan secara luas dan kekinian. Seperti bahasanya Pak Ketua tadi itu, bahwa podcast ini adalah sesuatu yang agak sedikit populer sekarang kan. Betul sekali Pak. Keren sekali kan Keren, podcast ini. keren. Jadi podcast ini sesuatu yang menarik, tapi ya dalam artian ya kalau pada tujuan jangka pendeknya, pertama kita harus perkenalkan bahwa kita itu di KPU Lombok Timur itu sudah ada podcast kan, sebagai Oke. sarana untuk membantu bagian dari sosialisasi kan. Oke. Karena sosialisasi kita selama ini kan ya Biasa. sebatas Masih apa, media cetak. media cetak, Facebook segala macam website. kan seperti itu. Tapi kan kalau ini kan ada hal baru kan. Hal baru ini ya saya kira akan bisa membuat interesting atau daya tarik lah, daya tarik bagi orang-orang itu untuk mengetahui informasi apa sih yang terkini dari KPU itu. Karena kan KPU ini setiap tahapan-tahapannya itu jangan sampai pada saat sekarang ini bahwa KPU itu adem-adem saja kan, bahwa kami di sini itu galak dalam giat sosialisasi, baik itu ke sekolah-sekolah maupun desa-desa binaan untuk desa demokrasi seperti itu. Jadi untuk jangka panjangnya ya saya kira semoga podcast ini bisa berjalan sehingga informasi itu bisa lebih terbungkus dengan menarik dan bisa berkelanjutan seperti itu. Kalau boleh jujur nih Pak ya, apakah ada motif lain nih dari pembuatan podcast ini? Misalnya untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, khususnya ya generasi yang muda atau milenial atau bahkan Gen Z yang sekarang,
atau bisa memperkuat branding KPU gitu. Tentunya ada muatan-muatan seperti itu. Muatan seperti dalam artian ya supaya masyarakat ini tertarik dengan apa saja informasi yang bisa diakses melalui KPU, karena KPU ini kan harus memberikan informasi secara terbuka. Terbuka dalam artian semua akses informasi terkait dengan demokrasi, tentang politik seperti itu, tentang hasil segala macam, ataupun PAW kan bahasanya itu seperti itu bisa diakses di sana. Satu lagi Pak, mungkin kita belum dengar dari Ketua Divisi Betul Perencanaan sekali. Sumber data semua. Sumber data ya. Jadi gini Pak, pengadaan podcast itu kan tidak terlepas dari sumber daya Pak ya. Kan kita butuh yang namanya kamera, kita butuh yang namanya untuk pengadaan podcast khusus di KPU Kabupaten Lombok Timur ini terkhusus apakah ada Pak anggaran alokasi dana dari APBN atau APBD? Baik, mungkin merespon itu nanti dulu ya. Saya tambahkan tadi dari yang Oke, baik, Pak. Jadi, Silakan. terkait dengan rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Teman-teman sekalian maupun masyarakat Lombok Timur, tentu hadirnya podcast ini menjawab preferensi masyarakat. Ada yang suka Facebookan, ada yang suka Instagram, ada yang suka Twitter. TikTok juga Jadi bisa. kita nggak bisa menafikan hal itu di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Maka podcast KPU ini hadir menjawab orang yang senang memang nonton YouTube. Ada kan yang begitu. Apakah nanti dia dapat pembelajaran dari situ, dia dapat pengalaman dari dialog-dialog narasumber yang akan kita hadirkan. Saya kira itu nilai lebih dari orang masing-masing preferensi itu. Itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya, jangka pendeknya media sosialisasi KPU, terutama di ZI, zona integritas di KPU sendiri, dari RI maupun sampai di kabupaten itu, salah satunya adalah ada ruang inovasi. Menjawab ruang inovasi inilah bagian terkecil mungkin dari KPU menjawab inovasi itu, mewujudkannya, merealisasikannya melalui hajatan podcast yang kita mulai di awal ini. Saya kira tidak ada yang sempurna ketika kita melakukan pengawalan, tapi kita memulai itu sudah bagus. Soal bagaimana ke depan, kami nggak mungkin sampai teman-teman yang di ASN seperti ini, tapi minimal ada warisan peradaban dari KPU. Langsung keluar. Betul sekali, Pak. Minimal tidak menghilangkan kepakaran. Iya. Jadi ini persembahan kita bersama untuk masyarakat Lombok Timur, tempatnya belajar sebagai ruang sharing, sebagai ruang untuk sosialisasi di tengah kondisi kita yang saat ini sadar tidak sadar dunia kita sudah dunia maya. Kalau bahasa orang lain itu mungkin sudah terbentuk manusia satu dimensi, one dimension man, itu sudah nyata. Ketika kita pulang, adik-adik, anak-anak kita sudah pegang HP, itu sudah wujud dari manusia satu dimensi itu. Maka KPU merealisasikannya untuk lebih baik dalam bentuk podcast. Nah, pertanyaannya, apakah ada anggarannya? Tidak ada. Jadi Ngalir saja. KPU untuk podcast ini ataupun perangkatnya, alatnya, honor narasumber tidak ada sama sekali. Lalu kenapa terwujud? Kebetulan alat-alat yang ada kan KPU sudah ada, kamera punya, lampu punya, bangku nggak beli, kursi nggak beli. Jadi ini kita manfaatkan, kita berdayakan semaksimal mungkin. Yang penting tercapai dulu nih langkah awal ini. Mungkin ke depan kita akan bisa mendapatkan perangkat yang lebih canggih yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Itu lain. Oke, ke depannya mudah-mudahan bisa. Tapi yang jelas anggaran untuk podcast itu APBN maupun APBD tidak ada podcast. Kita mau dialog saja, seminar sosialisasi saja belum ada. Begitu, bos. Jadi walaupun tidak ada anggarannya, mudah-mudahan ini sukses dan masyarakat juga senang dengan adanya podcast KPU Lombok Timur. Ya, saya tambahkan mungkin ya. Jadi inilah yang disebut berarti dengan inovasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
Jadi di tengah keterbatasan, jadi kalau model sosialisasi pendidikan pemilih yang lain, misalnya kita mengadakan seminar itu berbiaya tinggi, kita mencetak banner baliho itu juga berbiaya. Nah, salah satu bentuk sosialisasi yang jangkauannya luas tetapi berbiaya rendah yaitu memanfaatkan dunia digital. Salah satunya yang Betul podcast. sekali. Seperti itu apa Bangun Lombok BMR. BNL. Iklan dikit. Kalau di jangan lupa Oke. subscribe BNL. Saya menambahkan tadi. Oke, silakan Bapak. Intinya begini, terkait dengan podcast ini tadi saya justru tertarik dengan secara regulasi ya. Kita kembalikan kepada Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, memang bagian yang tidak terpisahkan tugas, kewajiban dan juga kewenangan dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Lombok Timur, yang itu nanti baik secara jangka pendek, menengah, jangka panjang itu soal kontinuitas, sehingga publik jangan berasumsi bahwa selesai tahapan kemudian KPU tidak melakukan dan tidak punya agenda kegiatan apapun. Tetapi yang paling penting justru ini edukasi politik secara kontinu perlu kita galakkan, dan betul tadi sebenarnya kita implementasikan kemudian cari kreativitas sesuai dengan segmen masyarakat seperti itu. Tentunya kan banyak kita dengar nih, apa sih dikerjain KPU? Betul. Iya, betul sekali Bapak. Betul. Ya, padahal ya, itu lebih banyak. saya tambahkan ya Iya. kan selain tahapan ya, selain tahapan itu kan kerja-kerja teknis untuk mensukseskan pesta demokrasi. Tapi poinnya itu kan ketika di hoax itu masyarakat sebagai kedaulatan ya, kedaulatan rakyat sebagai kedaulatannya ya, yang memiliki hak yang diberikan oleh konstitusi. Padahal yang paling utama itu adalah di saat ini bagaimana teman-teman penyelenggara baik itu KPU, teman-teman Bawaslu maupun teman-teman di DKPP ya, itu sangat penting di saat sebelum di non tahapan ini harus sebenarnya dipergunakan untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Kadip Pukuas itu adalah pendidikan politik, edukasi masyarakat. Karena demokrasi yang kita pilih sebagai jalan kita untuk menentukan pimpinan ini adalah melalui pemilihan. Nah, pemilihan sehingga KPU dengan tentu sebelum di saat non tahapan ini itu malahan harus harus semakin bersemangat ya, memberikan informasi, memberikan edukasi politik terutama terhadap pemilih, terutama pemilih yang tadi itu Gen Z maupun generasi ya. Karena itu yang paling penting. Karena ini akan menjadi penentu untuk pesta demokrasi itu apakah menjadi bagus, menjadi baik, atau melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat kita. Nah, ini yang yang terpenting, sehingga melalui kanal podcast ini itu saluran-saluran informasi terkait tadi itu adalah penyelenggaraan pemilu, baik itu teman-teman. Nanti juga podcast ini selain menghadirkan teman-teman KPU juga akan dihadirkan teman-teman penyelenggara yang lain seperti teman-teman Bawaslu. Karena tadi di waktu misalnya di SMA tadi itu kita sosialisasi secara offline ya, teman-teman divisi ini itu yang ditanyakan, Pak, saya melihat money politik terjadi segala macam, bilangnya begitu. Nah, kan ini ada ruang Bawaslu untuk memberikan edukasi, karena selain juga KPU sebagai lembaga teknis, kita juga nanti mulai kanal podcast ini harapan juga adalah soal intinya penyelenggaraan pemilu itu secara utuh harus diberikan informasi melalui kanal podcast ini. Pendewasaan. Ya, itu teman-teman Bawaslu bisa memberikan nanti informasi tentang bagaimana memberikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan misalnya. Nah, ini juga penting. Nah, untuk menjembatani informasi yang ada di teman-teman penyelenggara yang lain juga, selain KPU memberikan juga informasi terkait masalah
program-programnya, termasuk ada program Cokpasnya Pak Kadif Data kan itu. Nah ini sebenarnya karena podcast ini seperti tadi itu tujuannya, pada inti tujuannya adalah podcast ini, poin atau hakikatnya podcast ini kita hadirkan di KPU Lombok Timur adalah sebagai medium memberikan informasi. Dan itu memang semangat KPU dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga. Nah itu aja sih, terima kasih. Seperti katanya tadi kan ini podcast ini tidak ada dananya Pak ya, dari APBN maupun APBD. Kalau suatu saat ini kita berandai-andai Pak ya, misalnya ada donatur atau lembaga yang tertarik nih mendukung podcast KPU Kabupaten Lombok Timur. Penggunaannya akan diarahkan kemana Pak? Soalnya kan karena kita tahu ini KPU kan bukan lembaga komersial ya. Apakah bagaimana penggunaan dana yang akan digunakan nanti jika ada donatur atau lembaga yang sebagai donatur? Tentunya kalau misalkan ada donatur itu pasti kita akan kembangkan podcast ini. Mungkin akan kita adakan ya istilahnya kita undang siswa-siswa yang sekiranya itu kita berikan pembekalan terkait demokrasi. Kita bekali dulu mereka untuk kita ada semacam tanding atau bagaimana kan seperti itu nantinya, dan seperti itu ya Pak Ketua. Bisa tambahkan dulu sedikit ya. Ini kadang-kadang pertanyaan ini menjebak ini. Jadi saya kira podcast yang ada juga ini sederhana, tapi kita lebih independen. Kita kembalikan kepada lembaga kita KPU sebagai lembaga independen. Yang namanya independen itu kan ya tadi mandiri dan tidak ada ikut campur orang lain gitu. Sehingga menurut saya pribadi sih memang tentu soal ada ke depan ada orang yang ingin ikut berpartisipasi dalam soal materi tentang perkembangan podcast ini, saya kira perlu dipertimbangkan karena kita ini lembaga independen. Jangankan mendapatkan materi di luar itu dari NGO, kita berkomunikasi di ruang tertutup saja sudah tidak boleh, sudah melanggar etik. Itu perlu kita pikirkan bersama. Sesuai dengan sosialisasi KPK dan kemarin ada zona integritas ini perlu kita kemarin sudah juga itu. Jumat bersepeda kakak itu loh. Iya betul. Jadi saya tambahkan mungkin ya. Jadi kan pada dasarnya tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa pendidikan pemilih itu bukan hanya tanggung jawab di KPU saja, ya. Tentu kita juga welcome sama pihak-pihak terkait. Jadi KPU juga secara lembaga itu pada dasarnya seandainya misalnya seperti stakeholder pemerintah daerah, misalnya memberi bantuan karena melihat podcast KPU ini ternyata potensial untuk dikembangkan untuk tadi pendewasaan demokrasi untuk Lombok Timur misalnya, kemudian di spot itu bisa dalam bentuk hibah misalnya, itu sah-sah saja ya. Atau misalnya perguruan tinggi ingin bekerja sama itu bisa. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Kade Hukum tadi, tentu kita karena KPU adalah lembaga yang mandiri atau independen, tentu akan sangat-sangat selektif bekerja samanya dengan siapa. Ya, kita pastikan bahwa lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan kita betul-betul tidak ada muatan politik gitu. Semata-mata hanya untuk tadi membangun demokrasi di Lombok Timur yang lebih baik saja. Ini juga sebagai bentuk bahwa KPU Kabupaten Lombok Timur itu merupakan lembaga berintegritas ya Pak. Jadi semuanya kita harus kembalikan kepada aturan, kepada regulasi yang berlaku dalam entah itu melakukan kerjasama atau menerima kolaborasi dari berbagai macam pihak. Yang sudah hadir dan memberikan insight pada kita semua dan teman-teman pemilih yang ada di rumah juga. Terima kasih juga buat teman-teman pemilih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus episode selanjutnya di podcast KPU Kabupaten Lombok Timur supaya teman-teman juga tahu tentang tema-tema seru seputar pemilu dan pemilihan. Betul sekali, kami ucapkan terima kasih sekali kepada narasumber kita yang spesial sudah meluangkan waktu. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode podcast yang gak kalah menarik dari episode perdana kali ini. Mungkin waktunya kita pamit dari Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan salam demokrasi.